semua informasi itu adalah informasi yang harus diketahui, ya, hak orang untuk tahu, ya, dan semuanya terbuka. Jadi informasi itu terbagi jadi 4 dia kalau di dalam undang-undang itu, ya. Ada informasi yang keterbukaan informasi publik ini, ya, itu terlahir dari adanya, ya, rasa karena kita ingin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Halo Tribuners, kita jumpa lagi di bincangtribunlombok.com section bersama saya, Laila Tuniam, jurnalis tribunlombok.com. Kalau kita berbicara tentang Nusa Tenggara Barat ini seolah tidak ada habisnya, Tribuners. Seperti yang kita tahu, NTB ini dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan event nasional, internasional. Dan terbaru nih informasi yang saya dapat, nanti tanggal 6 hingga tanggal 9 Agustus akan diselenggarakan. NTB dipercaya sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia. Kita akan cari tahu kenapa NTB dipilih dibandingkan daerah-daerah yang lain, kemudian apa pentingnya Rakornas ini untuk kesejahteraan NTB khususnya. Dan membahas itu kita sudah hadir narasumber di sini, Kepala Dinas Kominfotik Nusa Tenggara Barat, Dr. Najamuddin Ami. Selamat datang Pak Kadis. Terima kasih sudah hadir di studio tribunlombok.com. Alhamdulillah, terima kasih ini sudah diundang. Ini podcast saya pertama ya di Ini podcast pertama. Okay. Setelah kita berdiskusi di belakang layar, sekarang kita di depan layar, Pak Kadis. Terima kasih sudah hadir. Iya. Langsung kalau di depan layar itu kita lebih terbuka. Iya. Nanti kita akan membuka terkait dengan Komisi Informasi ini, Pak Kadis. Siap. Langsung saja mungkin Pak Kadis, kenapa NTB dipilih dibandingkan daerah-daerah yang lain untuk penyelenggaraan Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia? Baik, terima kasih nih Am. Ini sebutnya Tribuners ya. Tribuners, pemirsa kita namanya Tribuners. Tribuners ya. Wah, ini keren ini Tribuners ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Tribun Lombok yang sudah mengundang saya untuk podcast perdana. Iya. Pada saat kantor ini kita resmikan, saya juga hadir bersama dengan Pak Gubernur dan beberapa hari lalu. Ya, duduk juga di ruangan podcast ini, tapi bukan untuk serius ya, tapi kita saat itu launching ya untuk kegiatan ini. Membicarakan NTB atau membicarakan Lombok dan Sumbawa ini bukan hanya menjadi pembicaraan di Lombok dan di Sumbawa saja. Bukan. Ya, saya baru kemarin itu kebetulan mengantarkan anak saya yang sedang wisuda di Darussalam Gontor. Di sana bertemu begitu banyak orang tua dari seluruh Indonesia. Nah, pada saat saya duduk di pelataran masjid, kemudian kami menunggu wisudawan dan wisudawati itu datang, saya memperkenalkan diri, ya. Gimana tuh Pak? Ya, memperkenalkan diri kepada orang tua yang berasal dari Kalimantan Selatan, yang berasal dari Sulawesi, berasal dari Papua, berasal dari Sumatera, bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Nah, pada saat saya menyebutkan saya berasal dari NTB, mereka kemudian menyebutkan Lombok. Mereka kemudian menyebutkan MotoGP. Ya, mereka kemudian menyebutkan terkait dengan sport tourism. Ya, bahkan ada juga yang menyebutkan terkait dengan Bang Zul, ya, Gubernur NTB, ya, segala macam. Kesempatan itu saya gunakan, saya sampaikan bahwa memang saat ini NTB itu menjadi salah satu satu dari 5 destinasi super prioritas yang diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kebangkitan pariwisata kita. Salah satunya itu adalah Mandalika. Nah, ternyata dalam 2 tahun ini ya, sejak World Superbike, kemudian kita Mandalika, ada juga MXGP yang dia itu disiarkan secara nasional bahkan internasional, itu menjadi buah bibir kita. Ini menjadi nation branding. Ya, ini juga memperkenalkan Lombok Sumbawa, memperkenalkan NTB ini sebagai magnet baru pariwisata, kemudian sport tourism yang ada di kita. Jadi sungguh menjadi sebuah kebanggaan ya bagi saya. Karena dulu terus terang, ini para Tribuners ini,
ya. Beberapa tahun yang lalu pada saat saya pergi keluar daerah ya, kemudian kita mengatakan dari mana, dari NTB, seolah tidak menarik untuk dibahas. Ya. Pada saat kita menyebutkan kita dari Lombok, kita dari Sumbawa, itu di sebelah mananya Bali, ya, atau di bagian Indonesia yang mana. Tapi hari ini orang menjelaskan tentang NTB, orang menjelaskan tentang Lombok, orang menjelaskan tentang Sumbawa itu justru lebih fasih daripada kita. Sudah terkoneksi dengan apa yang ada di Lombok. Betul, seperti itu. Nah, kaitan dengan Rakornas ini pun, ya, saya mencoba bertanya kepada Komisi Informasi Pusat. Ya, ternyata saat itu pilihannya itu ada 5, ya. Daerah. Ada 5 provinsi pilihannya saat itu. Yang kemudian oleh Komisi Informasi Pusat saya diminta untuk presentasi. Apa menariknya kita itu harus hadir di Nusa Tenggara Barat, di Rakornas. Kenapa? Apa menariknya NTB harus menjadi host dari Rapat Koordinasi Nasional, ya, Komisi Informasi. Itu. Jadi saya mengatakan, coba sekarang ini dilempar saja ke seluruh Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia. Kita kan punya ini 34 Komisi Informasi, ditambah 5 kabupaten kota se-Indonesia. Jadi ada 39 Komisi Informasi se-Indonesia ini. Ditawarkan saja, dilemparkan saja, supaya saya itu tidak seperti menghipnotis, kenapa harus datang ke Lombok, kenapa harus datang ke NTB. Tapi ditanya, Anda mau Rakornas di mana? Salah satunya di Lombok. Nah, dari pertanyaan itu, kemudian mereka mengatakan, wah, kita kepingin ke Lombok. Rakornasnya ke Lombok ini karena kita ingin melihat seperti apa sih pariwisatanya, kebangkitannya itu, dan ingin melihat bahwa ternyata MotoGP itu digelar di Mandalika, digelar di NTB, di Lombok ini. Itu baru setelah kemudian ada kondisi seperti itu, baru kemudian mereka mengatakan, Pak Kadis, kami akan datang seluruh komisioner, kami ingin bertemu dengan gubernur Anda, dan kami ingin Anda itu mempresentasikan terkait dengan kesiapan NTB menjadi tuan rumah dari Rapat Koordinasi Nasional ini. Saya bilang siap. Nggak tanggung-tanggung, langsung 7 komisionernya di bawah komando Bang Doni, ya, Isgiantoro selaku Ketua KI, dan Bang Arya, ya, selaku Wakil Ketua KI itu datang, kemudian saya pertemukan dengan Pak Gubernur. Setelah itu, respon Pak Gubernur luar biasa. Ayo. Kemudian setelah itu saya presentasikan. Kenapa NTB layak menjadi tuan rumah Rakornas? Yang pertama, di dalam 5 tahun berturut-turut kita ini, kita menjadi provinsi informatif. Kelima? Ya. Urutan kelima? Ya, tahun 2022 itu kita informatif. Bahkan kita itu berada pada posisi 3 besar, ya, sebagai provinsi informatif. Artinya, provinsi kita itu memang penduduknya hanya 5 juta, APBD-nya itu hanya 5,3 triliun, anggaplah seperti itu, lebih kurangnya itu. Tetapi keterbukaan informasi publik kita tuh menjadi sangat nyata, kita lihat kelihatannya, dan ini dilakukan penilaian secara berkala setiap tahunnya oleh Komisi Informasi. Itu alasan pertama, saya bilang. Alasan kedua? Alasan yang kedua, kami ini provinsi yang sangat progresif di dalam mengembangkan layanan, ya, aplikasi layanan publik kita. Ya, contoh misalnya kita berbicara industrialisasi, misalnya seperti itu. Industrialisasi kita sekarang bukan hanya offline, tapi kita sudah bisa mengembangkan aplikasi, ya, berlomba dengan Bibli.com, dengan Shopee, dengan Bukalapak, yang kita sebutkan dengan NTB Mall. Jadi kalau kita buka sekarang ini Play Store, buka NTB Mall, maka di situ itu mulai dari kuliner, fashion, kriya, wastra, ya, sampai coklat ternyata kita punya di sini. Sampai ke permesinan juga kita punya di sini. Dan itu menjadi home, ya, menjadi base dari UMKM lokal kita yang di sini. Sekarang itu kan ya, binaan NTB Mall UMKM ini sekarang kan bisa jadi souvenir di betul. Nah, di Rakornas ini, bahkan di event internasional ini, souvenirnya dari UMKM kita semua. Iya. Nah, itu yang jadi ini. Saya bilang, kami ini provinsi terinovatif. Ya. Kenapa? Dari 200 aplikasi yang kita kembangkan di Dinas Kominfotik itu, 62 itu berbasis aplikasi yang kita kembangkan sendiri.
Ya, dari 62 itu ada beberapa yang kemudian yang memang sangat base kepada ya public services. Contoh misalnya tadi itu NTB Mall. NTB Mall. Yang kedua itu terkait dengan NTB Care, NTB 1 Data, ya apa siaga, sistem antisipasi bencana kita, ya revitalisasi posyandu kita, ya bahkan ada sistem aset dan pengelolaan aset kita juga ada Silamo, ada sistem informasi perindustrian kita juga ada seperti itu. Jadi semua aplikasi yang terkait dengan yang menjadi blessing in disguise kita dalam konteks industrialisasi kemarin pada saat masa pandemi COVID itu yang tidak bisa secara offline, secara online, kemudian terbuka menjadi aplikasi layanan publik. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah ini menjadi best practices yang bisa kemudian komisi-komisi informasi se-Indonesia itu misalnya melakukan ya amati, tiru, modifikasi, dan ini kita ingin menyatakan oh ternyata NTB sudah berubah. Ya itu yang kedua. Yang ketiga alasannya itu baru-baru ini ya Komisi Informasi itu juga sudah melakukan apa yang disebutkan dengan assessment terkait dengan indeks keterbukaan informasi publik kita. Alhamdulillah, kalau tahun kemarin 2021 itu penilaian 2022 itu kita berada posisi yang kelima, sekarang kita naik peringkat menjadi posisi yang keempat. Naik satu ya, tingkat. Naik satu tingkat. Artinya indeks keterbukaan informasi publik kita ini menjadi sangat teruji. Bukan saya hanya di penilaiannya, tetapi ya lembaga-lembaga independen, akademisi, ya kemudian dari Komisi Informasi sendiri yang melakukan penilaian terkait dengan keterbukaan informasi. Itu 3 yang secara kelembagaan. Tetapi yang menjadi penekanan saya di sini itu adalah bahwa di dalam 5 tahun ini saya melihat Bang Zul dan Umi Rohmi itu sebagai pimpinan daerah ini menjadi pemimpin yang sangat terbuka. Beliau bisa menerima aduan masyarakat, keluh kesah masyarakat, dan sangat terbuka di media sosial. Bahkan beliau menjawab sendiri di media sosialnya itu. Dan itu apakah menjadi salah satu aspek kita bisa naik tingkat dengan keterbukaannya pemerintahan kita saat ini? Dari salah satu akademisi kemudian mengatakan, ya wajar NTB itu menjadi provinsi informatif, provinsi terinovatif dan terbuka itu karena memang laku pemimpinnya itu sangat terbuka. Seperti itu. Saya sebenarnya kalau di dalam berinternet secara bijak dan sehat itu, saya melihat Pak Gubernur itu sangat tahan sekali kalau misalnya di situ mohon maaf ya, dikritik tajam sekali sama orang itu di media sosial apa segala macam, dan beliau itu santai untuk menanggapi, responsifnya sangat luar biasa. Kalau kita sudah di peringkat keempat nih Pak Kadis ya, terus kemudian kita kaitkan dengan kesejahteraan kita di NTB, apakah itu ada korelasinya atau gimana? Begini nih kalau kita melihat dari korelasi pertumbuhan ekonomi, kebangkitan pariwisata kita, mari kita buka coba sekarang ya. Kita tidak bisa mengkomparasi antara kepemimpinan hari ini dengan kepemimpinan masa lalu. Betul. Tetapi kita harus mengkomparasinya itu secara metodologis ini ya antara kebangkitan provinsi yang satu dengan provinsi yang lain. Ya. Ada perbandingan. Ada perbandingannya itu. Nanti coba dicek ya angka tepatnya. Tetapi semenjak COVID-19 ini berlalu dalam 2 tahun kita dalam 2 tahun terakhir ini 2021-22 ini NTB ini menjadi provinsi yang pertumbuhannya itu terkontraksi positif. Jadi NTB ini positif di atas 6 kemudian sampai kepada 7 pertumbuhan ekonomi kita. Itu hasil BPS loh. Pada saat NTT terpuruk, pada saat Bali juga seperti itu, bahkan provinsi lainnya itu terkorelasi negatif. Justru kita itu yang positif. Nah, kita tidak bisa menutup mata. Kalau misalnya kita melihat aspek atau indikator pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh ini, iya betul pertumbuhan. Walaupun memang ada, misalnya kita itu mengatakan, tuh angka pengangguran masih ada, angka kemiskinannya juga masih ada, kemudian ini. Ya tapi hal-hal yang seperti ini yang kemudian kita tata, bahwa kita juga tertatih-tatih. Dari sejak pasca itu kita tertatih-tatih juga. Tapi dengan adanya sport tourism kita, kebangkitan kita itu ternyata kita lebih survive ya dibandingkan kalau kita komparasikan dengan tetangga kita yang lain yang justru menurut kita itu harusnya lebih ready, ada lebih siap daripada kita. Karena kita punya sport tourism yang luar biasa yang bukan hanya
dilihat oleh mata nasional tapi internasional sudah memandang Siap, ITB ini betul. luar biasa. Setuju. Ya. Kemudian Pak Kadis di Komisi Informasi, besok ini Rakornas apa yang dibahas? Ya, Sepenting apa sih Rakornas ini harus ada? jadi begini. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang hak untuk semua orang, salah satu azasi yang sangat dipentingkan atau menjadi sangat urgent itu adalah hak untuk semua orang untuk tahu. Betul. Ya, salah satu yang menjadi bagian dari reformasi birokrasi itu selain dari apa yang menjadi indikator dari clean government dan good governance itu adalah yang disebutkan dengan transparansi. Nah, negara sekarang ini memiliki sebuah komisi yang mengemban amanah untuk mengawasi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Setiap rupiah, setiap apapun yang menjadi agenda dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat sendiri yang mengelola anggaran negara, yang dia adalah badan publik yang menerima suntikan keuangannya itu, dia harus mempertanggungjawabkan secara akuntabel pemerintah, secara akuntansi pemerintah, dan kemudian itu dipertanggungjawabkan. Dan itu harus dilakukan secara transparan. Nah, indikator keterbukaan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jadinya kalau masyarakat ingin mengetahui itu dibuka oleh pemerintah. Dibuka oleh pemerintah. Bahkan pemerintah itu kemudian sudah mengaturnya itu, ya, apabila ada orang yang tidak diberikan informasi terkait dengan hak atas akses informasi publiknya itu, itulah bisa kemudian melakukan sengketa ya ke Komisi Informasi di masing-masing provinsi. Jadi sudah disiapkan kanalnya. Ya, di badan publiknya itu sudah disiapkan pejabat pengolah informasi dan dokumentasinya. Saya butuh informasi anggaran, saya butuh informasi kegiatan ini, saya butuh informasi terkait dengan proyek ini, saya butuh terkait dengan pejabat ini, apa segala macam. Silakan. Sepanjang itu menjadi informasi yang memang dibuka untuk publik. Lalu apa batasan informasi publik yang boleh ditahu sama yang enggak oleh masyarakat? Baik, makasih Niam. Jadi sebenarnya semua informasi itu adalah informasi yang harus diketahui, ya, hak orang untuk tahu, ya, dan semuanya terbuka. Jadi saya ingin kasih highlightnya itu bahwa semua informasi di badan-badan publik itu adalah informasi publik. Ya, semua orang bisa tahu. Ya, tetapi ya ada beberapa informasi yang dikecualikan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu di pasal 17, nanti dilihat ya, di pasal 17 itu ada informasi yang dikecualikan. Ya, jadi informasi itu terbagi jadi 4 ya, kalau di dalam undang-undang itu. Ya, ada informasi yang berkala, ya, ada yang informasi yang berkala itu sebenarnya seperti misalnya sekarang ini saya ganti jadi kepala dinas, maka profil kepala dinas baru itu harus segera. Karena dia ada perubahan, ganti gubernur, ganti bupati, ya, profilnya itu harus segera diganti. Apa saja capaian harus diganti. Itu berkala, ya, berjalan dia itu terus. Ada informasi setiap saat. Informasi setiap saat ini terkait dengan kebencanaan. Tiba-tiba terjadi gempa, maka di BMKG sekarang itu, di BPBD itu ada aplikasi siaga, dan BMKG kita itu tiba-tiba terjadi bencana, maka setiap saat ya terjadi 4,6 skala Richter, tidak berpotensi tsunami. Itu informasi setiap saat. Ya. Nah, ada juga informasi wajib kita ini. Ya, informasi wajib kita ini ya terkait misalnya dengan keuangan kita, terkait dengan program-program kita, segala macam semua. Tapi harus diingat bahwa informasi terkait dengan keuangan, terkait dengan program segala macam semua itu ya bisa didapatkan informasinya untuk kebutuhan apa saja itu. Tetapi kalau khusus keuangan itu, kalau sudah dilakukan auditing final oleh lembaga yang terkait, oleh BPKRI. Jadi nggak bisa misalnya program sedang berjalan, tiba-tiba orang minta, ya orang minta kemudian, oh ini terjadi penyelewengan apa segala macam, padahal proyeknya itu belum selesai, belum ini. Jadi kalau sudah selesai baru kemudian audited. Nah, kan di dalam laporan itu selalu audited disebutkan. Oh, sudah selesai di audit baru kemudian bisa proses pemeriksaan apa segala macam. Tetapi proses pengawasannya tetap.
Contoh misalnya, kan kita sering misalnya akan jalan-jalan kan, tiba-tiba di jalan itu ada pelang nama kan, proyek ini, jalan drainase, pembangunan sekolah, apa segala macam kan, siapa PT atau CV-nya, ya, kemudian juga berapa uangnya, sumbernya APBN kah, APBD provinsi kah, APBD kabupaten kota kah, berapa waktu pengerjaan. Itu informasi wajib yang diketahui oleh masyarakat supaya masyarakat itu tahu bahwa di situ itu sedang ada pengerjaan ya program atau proyek pemerintah. Begitu juga dengan yang. Dan yang keempat itu informasi yang dikecualikan. Apa tuh? Nah, pertama terkait dengan pertahanan dan keamanan negara. Nggak boleh bocor berapa kita punya pesawat, berapa kita punya misil, berapa kita ini nggak boleh, ya. Terkait dengan hak kekayaan intelektual. Nah itu kan, jadi sekarang itu orang banyak melanggar ini terkait dengan royaltinya segala macam semua. Kemudian terkait dengan informasi data pribadi. Nah ini yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini. Nggak bisa orang itu serta-merta misalnya Niam mau datang ke bank, kemudian Pak Direktur, Bang, saya mau lihat nomor rekeningnya ini. Nggak bisa, karena itu data pribadi. Ya, sama dengan sekarang Tapi ini. Menarik itu untuk ya, sekarang misalnya itu ada orang, contoh yang paling sederhana, simpel ini. Tiba-tiba ada Niam bilang itu, temannya Niam bilang begini, Mbak Niam, saya kepingin dapat nomor handphonenya Pak Najam, misalnya, bilang begitu itu. Tiba-tiba kemudian langsung kasih nomornya. Tidak boleh. Itu nggak boleh. Ya harusnya itu izinnya dulu ke saya gitu loh. Ini ada teman apa segala macam, atau langsung nanti dia ajak saja gitu. Kenapa? Karena di situ misalnya minta emailnya, minta KTP-nya. Karena merasa berteman akhirnya dikasih. Itu data pribadi, itu nggak boleh. Data pribadi rekam medis seseorang. Itu nggak boleh itu. Ya tiba-tiba kita datang ke rumah sakit, kemudian orang rumah sakit bilang, saya ingin lihat rekam medis seorang. Akhirnya ketahuan penyakit ini diumbar ke sana kemari. Itu nggak boleh. Nah, itu beberapa data yang terkait atau informasi yang menurut ya kepentingannya itu sudah dilakukan, dia itu uji kepentingan umum, ya. Dia uji khusus di situ itu apabila informasi ini dibuka akan merugikan orang lain atau merugikan lembaga segala macam, tapi itu harus melalui uji. Jadi lakukan. Dia itu bisa dijadikan sebagai informasi yang dikecualikan. Nah, itu dia. Jadi ada batasannya terkait dengan itu. Tapi semua informasi itu sesungguhnya terbuka untuk masyarakat. Tingkat kepedulian kita masyarakat NTB terhadap keterbukaan informasi publik atau hanya diam-diam saja di masyarakat NTB, bahkan ada sesuatu yang harus mereka tahu tapi diam-diam aja gitu, Bang Adis. Kalau saya lihat tingkat kepedulian kita ini tinggi. Ya, tingkat kepedulian kita tinggi. Apa buktinya itu? Ya, teman-teman mahasiswa banyak yang menanyakan terkait dengan program-program pemerintah, baik yang melalui audiensi, surat menyurat, ya, datang ini bahkan ada yang demonstrasi. Itu menunjukkan bahwa tingkat kepedulian kita ada. Ya, satu itu. Yang kedua, kita punya program namanya itu NTB 1 Data. NTB 1 Data itu seluruh data sektoral yang kita miliki di NTB ini kemudian dikunjungi portalnya itu hari ini sampai dengan bulan terakhir itu ya hampir 1,2 juta pengunjungnya. Jadi mahasiswa yang mau skripsi, tesis, disertasi butuh data. NGO, LSM baik dalam negeri dan luar negeri butuh data. Ya, masyarakat juga yang ingin melihat seperti apa perkembangan data kita, ketenaga kerjaan kita, pertanian kita juga butuh data. Pemerintah sendiri juga butuh data. Artinya kalau dengan kunjungan ke portal NTB 1 Data itu tinggi sampai 1,2 juta orang melihat itu, berarti memang kepedulian kita itu tinggi seperti itu. Indikator yang ketiga, ya, orang berkomunikasi dengan pimpinannya. Ya. Coba kalau kita lihat Facebooknya Pak Gubernur, Pak segala macam, semua itu kan berkomunikasi itu. Artinya kan mereka minta, Pak, beasiswa kita gimana? Pak, pertanian kita gimana? Tembakau kita gimana? Ya kan, jalan kita di mana? Nah, kalau kemudian saya lihat di Facebooknya official dari OPD kita ini juga ya masyarakat kita peduli juga seperti itu. Artinya masyarakat kita ini sekarang ini memang butuh hak atau akses untuk keterbukaan informasi. Kalau misalnya ada OPD yang bandel gitu memberikan informasi kepada masyarakat, ada sanksinya nggak Pak Kadis? Ada. Sanksinya itu mereka akan dilabel menjadi
OPD yang tidak informatif. Tidak informatif. Ya, tidak informatif, dan itu menjadi atensi dari pimpinan, ya. Kemudian mereka setiap tahunnya itu dinilai oleh Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat itu, ya, dilihat mana OPD yang informatif, mana OPD yang tidak informatif, mana OPD yang kurang informatif. Kalau gitu Pak Kades, OPD yang paling tidak informatif di NTB. Alhamdulillah kalau di OPD Pemprov kita ini semuanya itu 65% informatif. Informatif. Sisanya itu cukup informatif dan menuju informatif. Tidak ada satupun yang tidak informatif. Yang paling informatif. Ya, yang paling informatif sekarang ini posisinya di RSUP, RSJ, ya, kemudian Bapeda, Bapenda, ya, beberapa biru, ya, informatif. Itu ada sekitar 62%-nya informatif. Salah satunya ada RSUD Provinsi NTB. Ya. Kita balik lagi Pak Kadis ke Komisi Informasi. Nanti kan banyak tamu yang kita sambut. Apa yang disiapkan NTB sebagai tuan rumah menyambut tamu-tamu kita Komisi Informasi se-Indonesia ini Pak Kadis? Ya. Jadi sebenarnya ada 2 kegiatan. Apa? Kegiatan pertama itu namanya itu The International Right to Know Day. Jadi RTKD, Hari Hak untuk Tahu Sedunia. Yang akan kita peringati ini itu dengan cara kita Car Free Day. Car Free Day di Udayana. Jadi kan saat itu banyak orang di Car Free Day itu terjadi komunikasi, ya, anak kecil sampai dengan orang dewasa di situ. Nah, kita memanfaatkan Car Free Day itu sebagai yang kita sebutkan dengan public information space. Jadi public information space itu adalah area di mana publik itu bisa bertukar informasi. Nah, Car Free Day ini kan sangat terbuka di situ. Akan dihadiri oleh seluruh Komisi Informasi se-Indonesia. Kemudian nanti kita akan melibatkan anak-anak siswa dan mahasiswa juga di situ. Milenial juga kita akan libatkan bersama dengan masyarakat. Pak Gubernur beserta dengan Forkopimda akan hadir ya, di acara hari Minggu. Kemudian ada pembukaannya di hari Senin, ya, akan hadir mewakili Presiden itu Menteri Kominfo, ya. Kemudian Ketua Komisi 1 Mbak Mutia Hafid ini, Ketua Komisi 1 DPR RI akan hadir. Wakil Menteri Desa dan masih beberapa menteri sedang konfirmasi akan hadir. Sekitar 300 sampai dengan 500 orang akan hadir di Ballroom Rinjani di Lombok Raya. Nah, di dalam perhelatan antara Car Free Day dengan itu juga akan melibatkan UMKM kita juga di situ. Ya, kemudian travel kita juga kita ajak nanti di hari ketiga seluruh Komisi Informasi se-Indonesia ini akan kita ajak keliling dari ujung Mandalika sampai ujung Senggigi. Kemudian mereka akan mengunjungi titik-titik utama dari spot wisata kita yang ada di sini. Ya. Ada Mandalika, ada Desa Sade, ada Sukarare, ya. Kemudian kita ada di NTB Mall, ada di Islamic Center, ada di museum, ada di Sasaku, ada di Senggigi, nanti kita ada di Pantai Ampenan. Nah, kita akan perkenalkan di situ. Nah, mudah-mudahan mereka di situ kemudian tertarik dan belanja, ya. Pada saat mereka belanja, kemudian ya siapa tahu dengan belanja satu souvenir atau satu mutiara menggunakan travel kita di sini, ya, kita tidak tahu bahwa ya satu rupiah yang mereka kucurkan, bahkan mereka bisa belanja 1 juta atau 2 juta itu. Mungkin dengan begitu akan menggerakkan perekonomian kita. Kemudian dengan begitu ada ibu yang bisa membeli buku anak sekolah, ya, bisa membayar SPP anak-anaknya, ya, bisa kemudian menghidupi ya Pak istri dan anaknya untuk kehidupan kita sehari-hari, dan dengan begitu roda perekonomian kita ini akan terasa. Intinya Pak Kadis, kita akan memberikan kesan yang luar biasa ketika orang-orang ini berkunjung ke Lombok dan nanti akan terus datang ke Lombok. Nah, itu yang sangat penting ya bagi kita. Ya, jadi bukan hanya kita berakornas, tapi juga dirasakan manfaatnya juga rakornas seperti itu. Kira-kira kita di Komisi Informasi di NTB ini optimis nggak menuju tingkat 1 dengan situasi kita yang seperti sekarang? Kan kita sekarang sedang di 4 nih Pak Kadis. Kita bisa naik ke 1 nggak? Seoptimis apa kita di NTB dengan situasi kita yang kita NTB? Optimis. Justru kita menjadi tuan rumah yang baik itu kita harus sukses menjadi tuan rumah, ya. Tapi kita juga harus sukses. Tetapi menurut saya bahwa pemeringkatan ini, keterbukaan informasi publik ini bukan kita hanya sekedar berkutat pada persoalan angka, ya, atau pada persoalan kategori misalnya itu. Tapi kita ingin menyatakan bahwa
kita ini memang wajar disebut sebagai provinsi, Bro. Jadi kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu mungkin ini hanya persoalan number saja ya, persoalan angka saja. Tapi yang paling penting itu adalah dirasakan bahwa memang kehadiran pemerintah itu sudah sangat terbuka. Nah itu. Oke. Terakhir Pak Kadis, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi kita di NTB yang sudah terbuka ini, memberikan keterbukaan lah kepada masyarakat. Apa yang disampaikan sehingga kepedulian masyarakat itu lebih meningkat lagi. Ya, begini. Pak Kadis, kami. Ya, jadi begini. Orang selalu mengatakan bahwa apa sih sebenarnya value atau nilai yang sangat mendasar dari sebuah keterbukaan. Keterbukaan informasi publik ini ya itu terlahir dari adanya ya rasa karena kita ingin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya. Welfare itu sangat erat kaitannya dengan transparansi. Nah, saya ingin mengaitkan ini bukan hanya sebagai secara teoretik saja, tetapi ada sebuah tesis yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa apabila kita terbuka, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Nah, begini, transparansi atau keterbukaan itu, ya, itu adalah sebagai wujud komitmen pemerintah provinsi, pemerintah daerah atau pemerintah secara umum itu bahwa dia itu ya diberikan amanah untuk menjalankan melayani masyarakat itu ya dengan terbuka itu karena dengan keterbukaan itu bisa meningkatkan apa yang kita sebutkan dengan public participation. Jadi apabila kita menginginkan adanya partisipasi publik yang meningkat, maka satu-satunya cara itu kita harus terbuka kepada masyarakat. Partisipasi publik itu sangat ditentukan dengan adanya transparansi. Nah, untuk bisa dua-duanya itu bisa terwujud, ya, pemerintah sudah terbuka, masyarakat memberikan partisipasinya, supportnya, apa segala macam itu kemudian dilingkari dengan apa yang disebutkan dengan trust. Jadi rasa kepercayaan. Apabila masyarakat itu sudah percaya kepada pemerintah, masyarakat itu akan memberikan energi sosialnya, ya, memberikan kontribusinya, baik diminta maupun tidak diminta. Pada saat terjadi kontribusi, pada saat ada energi sosial dari masyarakat, maka ya kesejahteraan itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi masyarakat sudah percaya, ya, kemudian kita itu partisipasi publiknya itu meningkat. Itu disebabkan oleh apa? Karena kita terbuka kepada masyarakat. Tidak mungkin masyarakat itu akan memberikan partisipasi publiknya itu kalau masyarakat tidak trust kepada pemerintah. Satu-satunya caranya itu adalah kita harus meningkatkan ya keterbukaan kita di dalam pengelolaan anggaran program yang ada di kita ini kepada masyarakat. Pengelolaan program yang terbuka, maka di situ akan melibatkan domain dari pembangunan. Ada masyarakat, ada dunia usaha, dan ada pemerintah. Pada saat tiga-tiganya ini berkolaborasi, bersinergi, di tengah-tengah masyarakat ada UMKM kita. Ya, yang harus kita layani. Dunia usaha kita kemudian akan hidup. Kenapa? Karena pemerintah memberikan lapangan kerja baik secara formal maupun secara informal, memberikan keleluasaan untuk berusaha apa segala macam, perizinan yang dipermudah dan seterusnya. 3 domain pembangunan ini harus bekerja sama. Semuanya diawali dengan adanya keterbukaan, transparansi. Itu keterbukaan dan transparansi pemerintah untuk masyarakat. Baik Pak Kadis, terima kasih. Ini sudah berakhir bincang kita. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak Kadis, hasil dari Rakornas mungkin kita bisa beberkan kepada Tribuners semua di rumah. Oke Tribuners, kita jumpa lagi nanti di bincangtribulombok.com selanjutnya. Saya Laila Tuniam dan Kepala Dinas Kominfotik Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Najamuddin Ami pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.